Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nira Sania Putri dengan NIM 07011 282328 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kisah kembali tentang terjadinya kasus Novel Baswedan yang dimana menggunakan analisis 5W+1A. Baik, yang pertama, what atau apa yang terjadi. Baik, apa di sini menyangkut tentang kasus ini merupakan serangan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yang dimana Novel Baswedan ini merupakan seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana akibat serangan tersebut Novel mengalami luka serius pada wajah dan mata, terutama mata kirinya yang dimana hampir kehilangan penglihatan secara permanen. Meski pelaku telah ditangkap dan dihukum, banyak sekali pihak-pihak yang meragukan bahwa proses hukum ini berhasil mengungkap dalang dibalik serangan tersebut. Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama bagi penyidik yang berhadapan dengan kekuatan besar di balik kasus-kasus korupsi yang mereka tangani. Nah, lalu yang kedua terdapat who atau siapa yang terlibat. Tentu saja di sini terlibat Novel Baswedan sebagai korban, yang dimana sebelumnya Novel Baswedan merupakan anggota polisi yang sudah purna, yaitu menjabat dengan pangkat terakhir yaitu Kompol Novel Baswedan, lahir pada 22 Juni 1977, yang merupakan mantan polisi yang pernah menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2007 sampai dengan 2021, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014. Tentunya juga aktor lain yang terlibat tidak lain tidak bukan yang merupakan tersangka, yang dimana di sini terdapat dua tersangka yaitu Rahmat Khadir Maulete dan Roni Bugis, yang dimana mereka berdua sama-sama menyandang pangkat Brigadir Polisi atau Bribka, yang dimana mereka berdua merupakan anggota polisi aktif. Lalu yang ketiga, di mana kejadian ini berlangsung. Kejadian ini berawal dari Novel Baswedan pulang dari masjid sehabis sholat subuh, yang dimana masjid tersebut terletak di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dimana tempat tersebut merupakan daerah tempat Novel Baswedan tinggal. Lalu kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada tanggal 11 April 2017, yang dimana serangan ini terjadi pagi hari sekitar pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, yang dimana kasus ini menjadi perhatian sangat besar sejak hari pertama karena menyangkut seorang penyidik KPK aktif yang menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Nah, dari analisis sebelumnya, timbul pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Nah, terdapat dugaan motif serangan, yang dimana motif serangan ini diyakini terkait dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang menangani kasus-kasus korupsi besar. Novel Baswedan dikenal sebagai penyidik KPK yang berani dan vokal menangani kasus-kasus besar seperti skandal EKTP pada zaman tersebut yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Banyak pihak-pihak yang menduga bahwa serangan ini terkait dengan pekerjaannya di KPK. Ada spekulasi bahwa serangan tersebut dilakukan untuk mengintimidasi atau menghentikan langkah Novel dalam memberantas korupsi. Nah, bagaimana kejadiannya? Kilas balik awal insiden terjadinya serangan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, yang dimana pada saat itu di pagi hari tanggal 11 April 2017, Novel Baswedan, seorang penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi, baru saja menyelesaikan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Saat itu Novel berjalan pulang dan tiba-tiba terdapat dua orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor mendekatinya. Salah satu dari mereka menyiramkan cairan asam sulfat ke wajah Novel, lalu segera melarikan diri. Serangan ini tentunya langsung menyebabkan luka parah pada wajah dan mata Novel, terutama mata kirinya, yang dimana Novel sampai dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh cairan kimia tersebut sangatlah serius. Beberapa hari setelahnya Novel dirujuk ke rumah sakit di Singapura untuk menjalani operasi dan perawatan lanjutan yang memakan waktu berbulan-bulan. Setelah penyerangan tersebut, polisi memulai penyelidikan. Namun penyelidikan ini berjalan sangatlah lambat dan menuai kritik dari berbagai pihak. Hampir selama 2 tahun pelaku serangan belum juga terungkap. Organisasi masyarakat sipil termasuk aktivis anti korupsi mendesak pemerintah untuk serius menangani kasus ini. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo beberapa kali menginstruksikan Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus ini. Tapi tidak banyak perkembangan. Setelah periode panjang, akhirnya penetapan tersangka pada Desember 2019, yang dimana polisi akhirnya menetapkan dua anggota Polri aktif sebagai tersangka, yaitu Roni Bugis dan Rahmat Khadir Maulete.
Keduanya mengaku menyerang novel karena tidak suka dengan sikap novel yang dianggap merugikan institusi Polri. Namun pada hal ini banyak pihak yang meragukan motif ini, menganggap bahwa keduanya hanya eksekutor sementara dalang sebenarnya masih belum terungkap. Setelah dari pengakuan dua anggota aktif tadi, dilanjutlah dengan proses persidangan yang dimana terjadi dari bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Dalam persidangan ini, yang pertama pelaku mengaku, yang dimana Roni dan Rahmat mengaku bersalah, tetapi mengklaim bahwa mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada Novel, bukan berniat mencelakainya. Awalnya motif mereka hanya ingin berniat menyiram kepada Novel, akan tetapi malah menyiram ke matanya yang mengakibatkan matanya rusak sehingga tidak dapat melihat. Lalu yang kedua, jaksa menuntut hukuman ringan, yang dimana pada Juni 2020, jaksa penuntut umum hanya menuntut 1 tahun penjara untuk kedua pelaku, dengan alasan bahwa mereka tidak sengaja menyakiti Novel dan menunjukkan penyesalan. Tuntutan ini tentunya memicu kemarahan publik. Banyak yang menilai bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan beratnya dampak serangan serta tidak menyentuh aktor intelektual di balik kasus ini. Yang dimana pada akhirnya hakim memvonis pada Juli 2020, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada kedua pelaku, lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, tetapi tetap dinilai terlalu ringan. Vonis ini menegaskan bahwa serangan terhadap Novel adalah kejahatan serius, tetapi tidak menjawab pertanyaan publik, siapa dalang di balik kasus ini. Kedua tersangka dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 52 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, jaksa menilai tindakan Roni dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentu saja dari kasus kilas balik tentang Novel Baswedan ini, menurut saya vonis hakim tersebut sangatlah tidak adil dalam kasus ini, yang dimana sangatlah merugikan salah satu pihak. Kasus ini juga berdampak negatif, yang dimana kedepannya para anggota KPK akan merasa terancam dan terintimidasi dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Mereka tidak dapat menegakkan integrasi dan juga mereka tidak dapat secara berani dalam membela kebenaran tentang kasus-kasus korupsi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.